Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallahu ausikum wa iyaya bittaqwa wallahu wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali dari kematian sementara, yakni tidur malam, insyaallah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa diberi kenikmatan Allah, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan menghunjam tauhid. Kunci masuk surga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah kalimat pensucian Allah yang paling tinggi, yakni tiada Tuhan selain Allah. Sehingga dengan itulah kita akan terbebas dari api neraka. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kita senantiasa menjalankan daripada ketakwaan kita, insyaallah, dengan didasari dengan keimanan, ketauhidan yang mantap, yang menghunjam, yakni kullu min indillah, katakan semua dari sisi Allah, inna lillah, semua dari Allah. Kemudian iman yakin yang sempurna, qul wallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah keimanan yang sempurna. Ketauhidan keesaan Allah, itulah jaminan surga yang di dalamnya penuh nikmat, yakni tidak menuhankan selain Allah, tidak menyekutukan selain Allah, bahwa semua dari sisi Allah, semua peristiwa di alam karena Allah, kita hidup di dunia karena Allah memberi nafas kita, memberi nyawa kita, memberi ruh kita, dengan tujuan untuk mensucikan Allah dengan jaminan surga Allah. Itulah jaminan Allah yang pasti yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diciptakan ini adalah untuk tujuan yang pasti, yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dengan jaminan surga penuh nikmat kekal abadi. Ashabul jannah
fiha khalidina abada. Subhanallah, itulah nikmat janji-janjikan kepada Allah. Bagi kita yang bertakwa, senantiasa menjalankan rukun iman, rukun Islam, meyakini rukun iman, percaya kepada Allah, malaikat Allah, Rasul Allah, kitab Allah, percaya kepada hari akhirat, surga neraka. Kemudian yang terakhir ada percaya dengan qada dan qadar, ketetapan Allah dan pelaksanaan ketetapan Allah yang ditakdir itu bagi semua makhluk Allah. Tidaklah kita berbicara, bergerak ke kanan, ke kiri, itu karena kehendak Allah. Iya, kehendak Allah. Yakin itu kita harus yakin. Kita ke sana, kita ke kanan, kita ke kiri, itu karena kehendak Allah. Andai Allah memberi hidayah, tidak menutup, mengunci mati, kalbu, hati, pendengaran, dan menutup mata kita, penglihatan kita, maka insya Allah kita akan berbuat di jalan kebaikan. Kalau Allah telah menutup mata hati kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita, maka yang jadi kita akan menjalankan dosa maksiat itu sudah pasti. Sehingga benarlah kata qul kullu min indillah, firman Allah. Katakan semua itu dari sisi Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Kita sakit karena Allah. Kita gembira karena Allah. Kita bertakwa karena Allah. Kita berbuat dosa zalim karena Allah telah mencabut hidayah. Telah dicabut hidayah dari hati kita. Telah dicabut iman kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa begitu? Karena kita tidak mendengar lagi seruan azan di masjid, hayya 'alas shalah, kita tidak sahuti. Sehingga Allah betul-betul menutup telinga kita jadi tuli terhadap kebenaran. Karena itulah Allah menutup. Sudah menggelegar seruan azan di masjid lewat loudspeaker, kita tetap tidak mau. Biar mendengar kita pura-pura tuli. Itu Allah akan tulikan. Ini penyebabnya. Tidak usahlah kita cari penyebab yang lain. Banyak sebetulnya penyebab. Tapi itu saja yang pasti. Kita sudah enggan ke masjid. Mengaku aswaja ahli sunnah wal jamaah ke masjid pun tidak. Karena Nabi Muhammad menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah hakikat hidup, hakikat penciptaan manusia. Filsafat Al-Quran, penciptaan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, mensucikanku, sholat kepadaku, menyembah 5 waktu. Itulah tujuan manusia yang diciptakan. Itulah filsafat Islam. Filsafat agung Islam, penciptaan itu tujuannya itu. Tidak usahlah kita dengan otak kita mendeskripsikan apa itu kita diciptakan. Sudah jelas kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kita mau cari-cari yang lain, itu tentu salah, kezaliman, kejahilan itu. Jelas tujuan kita adalah menyembah kepada Allah. Titik. Allah telah beri fasilitas hidup, infrastruktur hidup, oksigen, matahari sehingga tidak gelap dunia,
panas matahari, untuk iklim. Allah sediakan air, udara, oksigen, makanan. Allah sediakan. Sisa kita mencari fadilah Allah. Kita tetap mencari fadilah Allah. Fantasiru fil ardi wa yabtahu min fadlillah, itu perintah Allah untuk bertebaran di muka bumi dan mencari fadilah Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Fadilah Allah sangat jelas, sudah ditebarkan di muka bumi. Sisa kita yang mencari dengan asbab kerja, dengan asbab hablum minan nas, yang baik, yang halal itu. Ini perintah Allah. Perintah Allah sama dengan perintah sholat ini. Sehingga kita tidak harus 24 jam di masjid. Berdakwah tidak harus. Yang harus adalah sholat 5 waktu di masjid. Yang harus adalah fantasiru fil ardi wa yabtahu min fadlillah, mencari rezeki Allah. Itu perintah Allah, bukan menihilkan, menghilangkan seakan-akan kita datangnya rezeki dari Allah. Ya memang datang rezeki dari Allah, tapi melalui asbab dunia, sunatullah, kerja. Kalau ada ajaran yang menihilkan kerja, itu sudah goblok, sudah sesat. Ada ajaran kita berdakwah terus, rezeki dari Allah. Iya, rezeki dari Allah, berarti kamu ngemis kamu sama orang. Kalau tidak ada yang kasih makan di masjid, ngemis kita, na'udzubillah min dzalik. Ajaran sesat itu. Tetap kita kerja, hakimi sholah, waktu zakah, kemudian fantasiru, itu adalah perintah Allah. Sama kedudukannya dalam ayat. Bertebaran kamu di muka wa yabtahu min fadlillah, itu tujuannya Allah perintahkan kerja. Jangan goblok menafsirkan ayat seakan kita itu kesana kemari hanya mengandalkan rezeki Allah. Iya, rezeki Allah tetap melalui asbab, melalui sunatullah, yakni kerja. Jangan goblok bicara. Ada aliran-aliran Islam semacam itu, kita tinggalkanlah. Tidak benar itu. Tablik ya tablik, memang itu kewajiban. Tapi caranya tablik itu bermacam-macam. Jangan cuma kalian bicara yang harus diikuti, bukan. Tablik itu menyampaikan, jelas tablik itu, baligul ani wal sampaikan titik itu, kita sampaikan dengan media apa terserah. Jangan kamu memaksakan itu. Huruf dan lain-lain itu, metode itu kenapa harus dipaksakan? Metode atau istilahnya manhaj. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan kita harus dakwah terus, tidak usah kerja, salah itu, goblok itu. Aqimi sholah, perintah Allah dalam Al-Quran. Dalam perintah Allah dalam Al-Quran juga, fantasiru fil ardi wa yabtahu min fadlillah, berteman kamu di muka bumi cari fadlillah Allah, itu kerja, perintah kerja. Kamu nihilkan, na'udzubillah min dzalik, goblok kamu. Tablik ya tablik, tapi harus tahu adab. Kamu tidak tahu adab, sana kemari, ke sana kemari. Udah kalau nggak kerja, kasihan anak istri, kasihan, tidak bisa mas. Kita ikuti sunatullah, kerja. Sunatullah itu perintah Allah, kok kamu nihilkan ajaran-ajaran sesat itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Itulah penawaran rahmat Allah. Allah memang memberi rezeki, tapi juga Allah menyuruh kita fantasiru fil ardi, bertebaranlah kamu. Itu perintah Allah.
Sama dengan aqimis shalah, dirikan salah. Sama. Kamu langgar itu sama dengan kafir. Tidak kerja, kafir. Iya. Kafir itu apa? Mengingkari ayat Allah. Kamu ingkari ayat Allah. Sementara kamu tabligh, kamu ingkari ini, ayat ini. Pendengar rahmat Allah. Kita harus tahu bermacam-macam ayat. Jangan satu ayat saja. Allah memang mentakdirkan kita, menetapkan kita rezeki memang. Tapi asbabnya sunatullah, kerja. Jangan menyuruh umat itu malas, jangan. Cuma tawakal tanpa menyodorkan ayat-ayat yang ini. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu war ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.